Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi kita dengan renungan HKBP Maranatha Rawalumbu pada hari ini Sabtu 24 Juli 2021. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan kami yang selalu mengasihi kami, pada kesempatan ini kami datang bersujud di hadapan-Mu, memohon tuntunan-Mu melalui Roh Kudus ketika kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati hati dan pikiran kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan pada kita pada hari ini dari surat Paulus kepada jemaat Korintus, yaitu 2 Korintus 4 ayat 7. 2 Korintus 4 ayat 7 saya akan membacakan untuk kita. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang bejana tanah liat, dia tidak akan terbentuk secara otomatis sehingga bisa dipergunakan cantik dan lebih indah dan menyenangkan. Bejana tanah liat akan mengalami proses yang sangat panjang, dari pemilihan tanah liat yang asli, kelembapannya, cara-cara membentuknya, dan hingga pada saat proses pembakarannya. Semua membutuhkan waktu dan juga membutuhkan keuletan, membutuhkan kesabaran bagi pembuatnya, sehingga dapatlah bejana tanah liat yang dikehendaki oleh pemiliknya. Saudara-saudara, demikian juga bejana tanah liat itu sungguh rapuh sebenarnya. Ketika dia terjatuh atau tersentuh, pasti dia akan retak bahkan pecah. Itulah kelemahan bejana tanah liat, sehingga tergantung kepada pemiliknya dan yang membentuknya. Demikian juga hidup dan kehidupan kita di tengah dunia ini, Bapak Ibu Saudara, kita sedang diproses. Dalam kehidupan kita, ketika kita menjalaninya, kita mungkin menghadapi banyak hal, banyak masalah, kita mungkin mengalami kelelahan, cobaan-cobaan, ujian-ujian, kita juga hampir patah semangat, putus asa, kegagalan-kegagalan, dan lain sebagainya. Itu akan kita pahami sebagai proses membentuk kita menjadi manusia yang lebih kuat, yang lebih tangguh di dalam Tuhan. Dan kita harus percaya kita akan dikuatkan, dimampukan untuk melewati hidup dan kehidupan ini. Tuhan sudah mempersiapkan kita menjadi umat-Nya. Tuhan sudah mempersiapkan kita menjadi hamba-hambanya. Tuhan sudah mempersiapkan kita menjadi anak-anak yang dikasihinya. Melalui proses-proses kehidupan tersebut, mungkin di sana ada kepahitan, ada juga sukacita, ada juga perkabungan, ada kelelahan, kejenuhan, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Injil Kristus di dalam kita hidup dan sangat berharga. Firman Tuhan yang menghidupkan kita. Firman Tuhan yang kita hidupi, renungkan, baca, dan dengar setiap saat, setiap hari adalah menjadi kekuatan bagi kita, yang menopang kita, yang memanggil kita, yang menyerukan kepada kita betapa Tuhan sungguh mengasihi kita, betapa Tuhan sungguh peduli dalam hidup dan kehidupan kita,
Betapa Tuhan sungguh mengasihi, menyayangi kita dalam setiap hidup dan kehidupan kita, dalam setiap kelemahan-kelemahan yang kita miliki, dalam setiap kerapuhan yang kita boleh alami. Tuhan sungguh hadir. Tuhan sungguh membuka jalan. Tuhan sungguh menyatakan kasih-Nya kepada saya, kepada saudara-saudara, kepada kita semuanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalaupun kita sampai hari ini ada sebagaimana hari ini, itu bukan karena kekuatan kita. Maka kita akan mengatakan seperti yang disaksikan oleh Paulus dalam nas ini. Tetapi harta ini kamu punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, 1,5 tahun kita sudah melewati virus COVID-19 ini. Coba hitung atau renungkan kembali sejak awal COVID ini di negara kita di awal bulan Maret 2020 yang lalu. Kita sungguh takut, cemas, seolah-olah pintu sudah tertutup, seolah-olah kiamat sudah terjadi, seolah-olah hidup kita tidak berarti lagi, dan hampir kematian-kematian membayangi hidup dan kehidupan kita. Maka kita harus bersyukur jika sampai hari ini, pada tanggal 24 Juli kita diizinkan Tuhan mendengarkan firman-Nya. Maka kita juga harus mengaku itu bukan karena kekuatanku, itu bukan karena hikmatku, tapi jika aku boleh hidup dan mendengarkan firman Tuhan hari ini, itu adalah kekuatan yang luar biasa yang dari Tuhan. Itu adalah kasih setia yang dari Tuhan yang mengalir dan memenuhi hidup dan kehidupanku, hidup dan kehidupan kita bersama sampai kapanpun. Dan mungkin beberapa lama lagi, kita tidak tahu, beberapa saat mungkin COVID ini akan masih ada di tengah dunia ini. Tapi satu hal yang pasti Bapak Ibu Saudara, kita sedang diproses oleh Tuhan. Melalui cobaan-cobaan dunia ini, melalui penderitaan-penderitaan, melalui kekhawatiran-kekhawatiran, melalui bencana pandemi virus COVID-19 ini, hendaklah mata kita selalu tetap terarah kepada Tuhan yang kuasa. Hendaklah kita juga mengandalkan kekuatan-Nya yang luar biasa. Hendaknya kita juga mengandalkan kasih-Nya yang murni dalam hidup dan kehidupan kita. Kita dibentuk, kita sedang diproses, sehingga kita tetap akan menjadi orang-orang yang semakin disempurnakan oleh Tuhan. Dan kalaupun akan ada masalah-masalah, cobaan-cobaan, rintangan-rintangan yang akan kita hadapi, yakinlah dan pahamilah, semua itu diizinkan oleh Tuhan kita lalui, diizinkan oleh Tuhan kita lewati. Itu adalah menunjukkan betapa Tuhan selalu hadir dalam hidup dan kehidupan kita. Dan itu akan menunjukkan betapa Tuhan menginginkan kita semakin kuat menjadi manusia-manusia baru yang semakin mengerti dan memahami kasih Tuhan tidak akan pernah berhenti menyinari hidup dan kehidupan kita. Kasih Tuhan akan selalu mendampingi kita, memelihara kita, dan kita tiba dalam satu kesimpulan bahwa kita tidak akan pernah terpisah dari kasih karunia Tuhan, dan kita tidak akan pernah boleh terpisah dari kasih karunia Tuhan. Kita tidak akan boleh jauh dari kasih karunia Tuhan, sebab Dialah yang menciptakan kita, sebab Dialah yang menjadikan kita, sebab Dia jugalah yang memilih kita, sebab Dia jugalah yang mengasihi kita sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semangatlah di dalam Tuhan. Percaya atas kasih karunia Tuhan. Dia hadir, Dia mengerti akan segala keluhanmu. Dia hadir, Dia mengerti, Dia mengetahui, Dia merasakan duka cita yang kamu alami, duka cita yang saudara alami. Dia mengerti, Dia hadir, Dia merasakan perasaan-perasaan, ketakutan-ketakutan, kekhawatiran-kekhawatiran yang kita alami masing-masing. Sesungguhnya Tuhan mengerti, Tuhan memahaminya, dan hanya sesaat lamanya.
Tuhan mengizinkan kita menghadapinya. Sebentar lagi Tuhan akan menggantikan duka cita menjadi sukacita, kelemahan-kelemahan menjadi kekuatan-kekuatan. Maka Bapak Ibu Saudara, mari semangat di dalam Tuhan, andalkan kasih-Nya, lihat, rasakan bahwa kasih Tuhan, kekuatan Tuhan yang selalu menaungi hidup dan kehidupanmu. Nyatalah kuasa Tuhan, nyatalah karya Tuhan, nyatalah kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan, keadilan Tuhan melalui hidup dan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Setiap cobaan-cobaan dan ujian-ujian dan liku-liku kehidupan yang boleh kami alami, sesungguhnya itu adalah proses kami, supaya kami menjadi orang-orang yang dewasa di dalam iman, supaya kami tahu betapa kami rapuh, betapa kami tidak berdaya, betapa kami lemah, jika bukan kekuatan dari Tuhan, jika bukan kasih dari Tuhan yang menaungi hidup dan kehidupan kami. Oleh sebab itu Bapa di sorga, kami memohon, jangan tinggalkan kami, walau sedetik pun. Kalaupun kami harus menghadapi cobaan-cobaan, kalaupun kami harus menghadapi ujian-ujian, kalaupun kami harus menghadapi penderitaan-penderitaan dan kesulitan-kesulitan lainnya, segeralah Tuhan tolong kami. Segeralah Tuhan mampukan kami. Segeralah Tuhan kuatkan kami. Sebab kami adalah manusia yang sangat rapuh. Sebab kami adalah manusia yang sangat lemah, yang tidak berdaya. Kami memohon, jangan tinggalkan kami. Dengarkan doa kami. Dengarkan seruan kami. Dengarkan permohonan kami. Dalam keadaan duka cita yang luar biasa, Gerejamu HKBP Maranatha Rawalumbu, kiranya Tuhan menguatkan setiap keluarga yang bergabung. Tuhan menopang mereka. Tuhan nyatakan janji-Mu bagi mereka. Sebab Engkau akan menyertai, menghibur, menguatkan, menopang, mengasihi mereka. Dan saudara-saudara kami yang sedang sakit di rumah dan di rumah sakit, oleh karena berbagai macam penyakit, terlebih oleh karena virus COVID-19, jamah tubuh mereka, sembuhkan mereka, nyatakan kasih-Mu kepada mereka Tuhan, ampuni mereka akan segala dosa dan kesalahan mereka, kuatkan mereka, topang mereka Tuhan, berkati obat, makanan dan minuman yang boleh mereka makan, pakai dan minum, berkati doa-doa kami. Kami berdoa buat setiap jemaat-Mu, saudara-saudara kami, dimanapun mereka berada pada saat ini, ketika mereka memberikan waktunya untuk mendengar sapaan-Mu melalui renungan hari ini. Berkatilah mereka semua. Yakinkan mereka bahwa mereka juga Tuhan kasihi. Yakinkan mereka bahwa pertolongan Tuhan selalu ada bagi mereka, supaya mereka kuat teguh imannya, tetap setia mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus telah memelihara dan memberkati saudara-saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara tetap semangat dan tetaplah berkarya dan berlakukanlah protokol kesehatan. Oras.